Artinya? Yesus. Itu bukan Oh, Yesus. bukan Yesus. Ya, itu penyesat. Oh, penyesat? Siapa Ya, penyesat? di mana Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Itu perkataan Yesus. Di mana Yesus menerima kuasa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Sedangkan yang berkata di dalam Matius 28 yang Anda maksud tadi itu adalah Yesus lain. Yesus yang asli mengatakan, pergilah kepada bangsa Israel, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus asli. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Itu Yesus asli. Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu palsu tuh. Saya tanya dulu kepada saudara-saudara, apakah Anda percaya kepada Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Anda percaya? Percaya? Berarti ada penyesat mengaku bernama Yesus Kristus. Iya. Ayo, percaya enggak? Ayo. Enggak, yang mengaku Kristus yang sama itu yang lahir dari Maria. Lah, Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus Kristus, tapi palsu. Apakah Anda percaya? Enggak ada tuh ditulis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gini aja Bang Zuma. Coba Anda tanya sama Bang Robin, apakah yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi itu Yesus palsu atau Yesus asli? Tunggu dulu. Saudara Robin tidak menuhankan Yesus. Dia mendudukkan Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Ya, kamu konfirmasi dulu apakah dia bilang itu Yesus palsu atau Yesus asli. Iya, Anda kenapa harus ke Pak Robin? Aku Kristen sejati, aku percaya semua perkataan Yesus. Ya, kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus itu berpesan agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Gimana? Ya, itu enggak dibilang siapa apa? Loh, diwaspadalah. Itu untuk akhir zaman. Penyesatnya memakai nama Yesus. Berarti penyesat Ya, itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya yang bertanya kepadanya di Bukit Zaitun. Iya, tapi konteksnya itu supaya nanti ditulis. Nah, nanti ditulis untuk akhir zaman, orang-orang yang di tidak akhir zaman. ada cerita akhir zaman, tulisan saudara. ini baru diperingatkan. Jangan Anda menyesatkan di sini. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, jangan ke bangsa lain. Dan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, akan datang penyesat kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Harus ada penyesat yang datang di abad pertama yang menemui murid-murid Yesus yang berkata, akulah Kristus gurumu. Dan saya bisa tunjukkan itu. Kalau Anda minta, coba Anda buka. Jangan dibenturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Karena saya tidak membenturkan. Saya menjelaskan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan dicatat oleh kitab saudara. Yesusnya yang berkata kepada muridnya yang asli, ente bukan muridnya, ente pengikut Kristus yang palsu. Yesus asli berpesan kepada muridnya, jangan ke bangsa lain, titik.
Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan ke bangsa lain. Titik. Ya karena mereka kan itu murid-muridnya diutus untuk bangsa apa, umat Yahudi aja, bangsa Yahudi aja, karena itu. Berarti ke-12 muridnya tidak ke bangsa lain kan? Tidak, karena Yesus belum mati. Nah, terus siapa yang memerintahkan ke bangsa lain? Yesus bilang, aku diutus cuma untuk Bani Israel doang. Itu karena dia belum mati. Tapi setelah dia mati sudah ada korban penebusan, baru diutus. Dia itu Anda katakan itu Anda katakan seperti itu karena Anda pengikut Kristus palsu. Anda memaksakan Kristus palsu itu adalah asli. Kalau itu yang terjadi menurut saudara, tolong tunjukkan Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu yang mana? Saya udah bilang dia itu bukan di abad pertama, itu untuk akhir zaman. Anda yang salah menafsirkan. Itu abad pertama, saudara. Yesusnya berbicara kepada orang yang bertanya kepadanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan? Apa tanda kedatangan Yesus kalau dia yang datang? Kedatangan yang kemana? Yang kedua kali atau yang pertama kali? Yang kedua kali. Gak ada cerita yang ketiga kali, duluan baru kedua kali. Dia bilang kan itu kan kedatangannya pada akhir zaman. Tidak ada dikatakan. Saudara, Anda menakar akhir zaman itu adalah zaman yang akan datang kan? Sementara Yesus berbicara tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Betul nggak? Kedatangan yang mana Anda maksud ini? Kedatangan Yesus itu cuma 2 kali. Kedatangan yang pertama adalah ketika dia keluar dari rahim ibunya sampai dia terangkat ke langit. Kedatangan yang kedua adalah ketika ia datang membawa tanda-tanda kiamat. Pertanyaan saya, itu di masa depan atau masa lalu itu? Itu masa depan dari hari di mana Yesus mengatakan itu. Hah? Yes. Masa depan. Jadi udah lewat, sudah lewat. Belum lewat. Makanya yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus. Bukan, karena itu loh yang domba serigala berbulu domba itu. Itu yang datang kepada murid-murid Yesus dan itu yang kamu ikuti. Itu kan untuk akhir zaman, untuk masa depan. Akhir zaman, kalau untuk akhir zaman itu Yesus yang datang. Sekarang ada 2 akhir zaman ini. Cuman satu ya akhir di zaman. Masa depan aja, kenapa harus dibawa ke masa lalu? Ya, yang datang ke masa lalu itu bukan Yesus. Artinya penyesat itu belum datang, itu di akhir zaman. Penyesat itu sudah datang, mengaku Yesus, tapi tidak membawa tanda-tanda kedatangan Yesus. Yesus berkata, kalau aku yang datang, tandanya akan nampak di tengah langit. Aku sebagai manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Bagaimana Anda ini berpikir? Yesus kalau datang dia nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau aku yang datang. Kalau bukan aku, itulah penyesat. Membawa namaku, memakai namaku, mengaku Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan ini. Jangan kamu percaya. Apa tanda kedatanganmu? Terserah Anda lah, aku mau. Jangan kayak gitu. Ya, itu hak Anda aja. Neraka itu kekal, Bung. Iya, Anda bukan Kristen, jadi. Loh, ini saya tidak membahas Quran, Cak Ayu. Saya membahas nasihat Yesus yang asli. Apa kata Yesus yang asli kepada muridnya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab nomor 27 dari Matius 24 itu. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat dan melontarkan cahayanya, demikian juga lagi nanti nanti tanda kedatangan Anak Manusia. Itu sudah terjadi belum? Terjadi belum? Belum. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku aku, itu bukan aku. Sampai sini paham? Stop. Sampai sini paham? Baca cedot. Kalau aku yang datang.
Terserah lah. Tunggu aku mau keluar dulu ini ada urusan. Ya silakan. Loh, bawa turun. Susah memang melawan doktrin itu. Kalau doktrin udah mau dilawan, ya berarti ya keluar dari Kristen. Silakan, jangan tunggu. Kalau ini Bapak Robi yang hadapi nih. Ya. Oke, bro. Selamat malam. Malam. Iya. Wah. Kita diskusi santai aja ya. Ya santai tapi berakal, jangan juga santai tapi pakai pantat. Kok santai-santai tapi tidak pakai akal, gimana? Anda ke rumah sakit jiwa aja ngomong. Ya, Islam itulah yang menemukan akal. Agamamu tidak menemukan akal. Oke, kamu itu kaum yang berakal atau kaum yang beriman? Saya berakal dan beriman dan berakal. Enggak. Satu-satunya. Mulai. Kaum yang berakal atau kaum beriman? Silakan jawab. Kami beriman dan beriman. Enggak. Kau mengatakan kaum berakal. Sekarang saya buktikan. Saya buktikan kalau saya beriman dan saya berakal. Saya buktikan. Oke. Dengarkan saya. Ketika dikatakan Tuhan saya satu, Qul huwallahu ahad. Menurutmu masuk akal enggak? Ya kalau kitab suci begitu ya. Tunggu, jangan dulu. Akalmu dulu. Iya apa? Katakanlah bahwa Tuhan alam semesta itu adalah satu. Masuk akal nggak? Tuh ya. Masuk akal? Ya. Ah, itu yang kami imani. Berarti akal dan iman. Nah sekarang saya balik samamu. Masuk akal nggak? Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu ya? Di mana masuk akalnya Tuhan tiga dalam satu? Memang kopi brilian. Ayo. Kopi atau Arabica? Kamu paham tentang kata satu? Paham. Satu itu bukan dua, bukan tiga. Ayo. Ya, satu kamu paham kata tiga? Ya, satu itu apa? Satu itu bukan tiga. Satu bukan tiga. Yes. Kamu berapa? Saya satu. Di dalam kesatuan itu ada yang berbeda enggak? Enggak ada yang berbeda. Saya adalah saya. Enggak. Tubuhmu sama rohmu sama enggak? Sama. Allah. Kenapa? Roh sama tubuh sama enggak? Roh sama tubuh sama enggak? Kamu tanya saya kan? Iya. Ya, kalau saya adalah ruh, saya adalah jasad. Itulah suma. Oke, berbeda enggak? Apanya yang berbeda? Apa yang berbeda? Rohmu dan tubuhmu sama enggak? Kalau rohku dan tubuhku itu jelas berbeda. Nah, menyatu dalam tubuhmu enggak? Jelas karena itu adalah saya. Gimana orang ini? Oke, gue tanya berapa? Oke, Zuma berapa sekarang? Satu. Loh, katanya ada roh, ada tubuh. Kok katanya satu? Saya dengan rohku itu tidak bisa dipisahkan. Saya tanpa roh namanya mayat. Ruh tanpa daging namanya ruh. Itu bukan manusia. Oke, kamu disebut hidup karena ada roh di dalam tubuhmu, betul? Betul. Kamu jangan interogasi saya. Sekarang saya tanya, satu itu tiga atau bukan? Ya, karena tiga di dalam satu itu. Satu di dalam tiga. Gimana ceritanya kau sebut satu dalam tiga? Tiga dalam satu maksudmu apa? Kamu sendiri mengakui loh di dalam kamu, di dalam satu itu ada yang berbeda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Saya ikuti. Yesus pada diri Yesus ada berapa? Dia sepenuhnya manusia.
Jangan ke situ dong. Kamu Iya. kamu mengatakan Bang Suma tadi ada 3 kan? Yes. Nah, Yesus ada berapa? Di dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh dan Ada, tubuh. iya, Yesus kita hitung ya. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, napasnya Yesus atau jiwanya Yesus. Ada berapa? Ada 3. Ya. Ada 3 di situ. Yes. Nah, sekarang Bapak di mana? Pada saat 3 itu. Ya, memenuhi alam semesta. Berarti 4. Loh, iya. Ya 4 tadi di Yesus 3. Hei, Lul. Tadi di Yesus 3 ada jasad. Dengar, kalian mengatakan tadi ada jasad, Ya. ada ruhnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah 3. Ditambah lagi Bapak 4. Burung merpatinya mana? Oke. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Oke. Roh Kudus. Di dalam yang Roh Kudusnya mana? sabar. Roh Kudusnya mana? Karena di dalam yang di dalam di dalam keinsanian gubuk bambu. Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, dengar. Di dalam diri Yesus sudah ada 3. 2 di luar, Iya, burung merpati dan Bapak. Karena ada berapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia berarti tidak ada pada dirinya burung merpati. Kok nggak ada burung? Apa Kan nyambungnya? tadi sepenuhnya manusia. Kau yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah sepenuhnya Ya, manusia, betul. berarti Saya padanya mengatakan- tidak ada unsur lain. Kutanya dulu samamu. Kalau dia Kenapa sepenuhnya kamu mengatakan manusia. burung merpati? Apa sinkronnya di situ? Ya kan katanya Roh Kudus burung merpati. Gimana sih? Saya mengatakan dia itu adalah sepenuhnya manusia. Ya sudah selesai berarti. Bukan berarti ketika yes. Karena Oke, dia sepenuhnya dengarkan saya, manusia, dengarkan saya, sepenuhnya ilahi. dengarkan saya, saudara, dengarkan saya. Iya. Anda mengatakan Oke, Yesus itu sepenuhnya manusia. Muncul pertanyaan nih, apakah ada pada manusia seutuhnya manusia, pada dirinya ada unsur burung merpati? Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada unsur setan? Nggak ada. Nggak ada. Apakah padanya ada unsur Tuhan? Yes. Loh, tadi katanya 100% manusia, seutuhnya manusia. Mana yang Karena betul di ini? dalam keinsaniannya itu berdiam kealahan. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh, Yang benar adalah apanya sepotong manusia, sepotong Allah. sepotong itu artinya tidak utuh. Ada kecacat di situ. Ya, Cacat, tahu nggak? kamu yang membangun narasi itu. Loh, Di dalam dirinya saya ada keilahian, tetapi dia juga ada kemanusiaan. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan. Kutanya dulu samamu, di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan dia itu sepenuhnya, bukan sepotong. Kamu yang mengatakan sepotong. Kalau sepenuhnya, Gimana sih? Bung, kalau sepenuhnya berarti tidak ada lagi unsur lain karena sudah penuh. Oke. Ada nggak unsur Tuhan pada dirinya? Terus? Ya ada, karena dia berdiam di dalam tubuh jasmaninya. Tadi kamu sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Ya, karena Kok ada? dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Mana yang betul? Apa problemnya di Sepenuhnya situ? manusia Apa problemnya? atau setengah saja yes. manusia? Sepenuhnya. Saya nggak mengatakan sepenuhnya. sepotong atau Anda ngerti? setengahnya. Oke. Anda mengerti nggak kalau sebuah botol penuh dengan air? Iya. Apakah di dalamnya masih ada kemudian minyak? Oh, nggak ada. Kalau dikasih pasti ada. Nah, sekarang Yesus itu sepenuhnya manusia. Yes. Berarti dia seperti botol yang penuh dengan air, tidak ada di dalamnya lagi minyak. Tidak ada lagi minyak. Karena Allah yang berfirman, dia Apa berfirman ini? menjadi Apa? manusia. Karena kealahan berdiam di dalam jasmani. Iya, kalau dia berdiam Itu. Tuhan, dengar, kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya dan kau anggap itu Tuhan, berarti separuh Tuhan, separuh manusia. Saya nggak mengatakan separuh, saya nggak mengatakan sepotong.
Kalau kamu mengatakan sepotong, artinya bahwa dia secara kemanusiaan tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh. Gimana Itu. ceritanya orang ini? Kalau Karena sebuah ketika cincin, saudara, kalau sebuah cincin Ya. sepenuhnya emas, apakah pada cincin tersebut masih ada pasir? Enggak ada. Karena sepenuhnya, Ya, memang sepenuhnya, karena sepenuhnya emas. emas, betul? Yes. Nah, kalau sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur lain karena sudah sepenuhnya manusia. Iya, karena Tuhan begitu. berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Itu berarti maksudnya eksistensi begini. begini ya. Berarti begini maksudnya. Jadi artinya bahwa Berarti maksudnya gini. Analoginya begini. Tunggu. Analoginya begini. Ketika bom-bom ini, Pak bom-bom ini manusia, kemudian dia Nggak usah berteofani bawa-bawa menjadi orang. monyet. Nggak usah nambah-nambah Ini contoh. Monyet, maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya unsur manusia, tapi semuanya seutuhnya menjadi monyet. Begitu maksudnya. Dia tetap Tuhan. Karena dia Bagaimana Anda adalah bisa roh. mengatakan dia tetap manusia sedangkan manusia itu sudah Lah. berubah menjadi monyet? Karena dia dari sejak kekalan dia adalah roh dan dia tetap Tuhan. Dia berteofani dalam bentuk manusia. Berarti Oke. tidak sepenuhnya manusia. Loh. Oke, di mana Anda mengatakan di mana letak tidak sepenuhnya manusia? Tadi Dari Anda mana mengatakan dasarnya? masih ada unsur Tuhan. Lah, karena dia berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Iya, berarti pada dirinya Lah, sudah menjadi manusia kan? Karena dia menyatakan berteofani melalui manusia. Oh tidak, Anda Kepentingan, salah. Daging. Anda salah. Sekarang Loh, kita lihat. Apa Sekarang ya, kita Oke, jelaskan di mana salahnya. Saya menggunakan data Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Filipi 2 nomor 6 coba kau baca. Coba kau baca. Filipi 2. Iya, coba kau baca. Itu Tuhanmu. Jadi jangan kau separuh-separuh, sepotong Tuhan, sepotong manusia, jangan. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Oke. Dan Sekarang menjadi pertanyaan sama saya. dengan manusia, apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya. Tuhanmu itu mengosongkan diri kan? Yes. Mengosongkan diri dari apa? Dari Dia unsur nggak apa? Oke. Mengosongkan, dia artinya tidak menggunakan otoritas untuk membasmi orang-orang Roma. Otoritas kuasa. Oh iya kan? Jadi Kalau dia walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Dia kosongkan dirinya dari apa? Dia kosongkan dirinya dari unsur apanya? Kekuasaan. Unsur ketuhanannya yang dibuang. Otoritas. Berarti sekarang dia utuh menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi unsur ketuhanan. Dari mana Anda mengatakan unsur tidak ada ketuhanan? Di dalam Dia mengosongkan diri. 29 kok menyatakan Cuples, dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan keteosannya, tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalil. Berarti mengosongkan yang Anda maksud di situ adalah ketika dia menjadi manusia berarti dia tidak jadi Tuhan, betul? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia karena dia mengosongkan berarti dia tidak jadi Anda Allah. ngerti kosong Dia menjadi manusia, betul? Anda mengerti kosong nggak? Anda mengerti arti kosong? Ya, kosong. Apa kosong itu? Hampa, kosong. Ada nggak isinya? Yes. Ada nggak isinya kalau kosong? Nggak ada. Masih ada nggak unsur ketuhanan di situ?
Iya, ya tetap ada. Berarti Karena tidak dia kosong. adalah Allah. Lah, berarti tidak kosong. Karena yang kosong di situ adalah otoritas kuasanya yang dia digunakan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara dia mengatakan dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Dari mana saya tahu? Di dalam Markus dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Apa dia itu? artinya bahwa hubungannya dengan artinya itu? bahwa sebagai kekuasaannya yang tertinggi dia menggunakan itu sebagai ini berbicara mengenai teofani yang Anda bawa. Tuhan Anda mengosongkan diri. Yes. Kosong berarti kosong. Otoritas kosong. Otoritasnya. Iya, otoritas kosong. yang kosong nggak? Kosong tidak. Berarti ketika dia berteofani berarti dia berhenti jadi Tuhan, begitu? Kan dia kosong, tidak mempertahankan keteosannya. Kenapa kau bantah dalilnya? Yang dimaksud kosong karena Anda kan mengatakan ketika dia menjadi manusia berarti dia berhenti jadi Tuhan, betul enggak? Ya, itu dalilnya mengatakan begitu. Ya, yang ketika seandainya dia berhenti jadi Tuhan, kamu mempertahankan ketuhanannya, sementara dalilnya mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kenapa kamu yang justru membantah dalil? Kalau kamu mengatakan mengosongkan dirinya berarti dia berhenti jadi Tuhan. Itu ketika dia menjadi manusia. Itu menurut Bible, bukan menurut saya. Ketika kamu mengatakan narasimu mengatakan bahwa dia berhenti menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan. Dia sepenuhnya manusia. Dia berhenti menjadi Tuhan. Berarti ketika dia menjadi manusia, kosong dia, kosong ketuhanan pada dirinya kosong. Enggak. Ketika dia menunjukkan keilahiannya, di mana dia menunjukkan keilahiannya di mana? Keilahiannya yang pertama, yang pertama adalah membangkitkan orang mati. Berarti dia kosong. Berarti dia tidak kosong kalau begitu. Emang manusia bisa membangkitkan orang mati? Loh, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Anda baca coba. Berapa? Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Membantah dalil terus orang ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantara dia di tengah-tengah kamu. Siapa yang melakukan membangkitkan orang mati itu siapa? Menurut dalil itu yang membangkitkan orang mati siapa? Ya Allah. Pintar. Melalui perantaraan siapa? Ya, kalau di sini Yesus dari Nazaret. Ya, berarti Yesus itu hanya manusia kan? Dia sepenuhnya manusia, betul. Ya, masuk lagi botol. Sepenuhnya manusia memang. Tapi dia sepenuhnya bukan Tuhan. Lah, di dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia baca dalil dia sendiri yang buntahkan dalil kitabnya sendiri. Lucu ente ini. Saya nggak membantah dalilmu. Saya saudara. Yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan tadi itu Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus kan? Siapa Allah? Siapakah Allah itu? Tuhannya Yesus. Enggak, siapakah Allahnya itu? Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab, ya, Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab Allah adalah firman itu adalah Allah. Ya Yesus. Ya itu dalil. Itu namanya dalil. Yang melakukan mujizat di situ Yesus atau Allah? Ya Allah. Bukan Yesus kan? Yesus adalah firman adalah Allah. Apa sih? Yang salah di mana? Kamu jelaskan di mana salahnya.
Silakan. Salahnya Yesus itu manusia perantara. Iya, dia manusia sepenuhnya, betul. Iya memang sepenuhnya. Karena dia tidak ada Dia unsur sepenuhnya ketuhanan. ilahi. Tidak ada Loh, unsur ketuhanan pada dirinya. Dia seutuhnya manusia. Yang melakukan mujizat. Saudara, yang melakukan mujizat membangkitkan orang mati itu adalah Allah, bukan Yesus. Allah siapa? Allah Tuhannya Yesus. Loh, Tuhannya Yesus. Firman adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Loh, itu dalil. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, yang berbicara adalah kemanusiaan yang kelihatan. Ya, terus yang jadi manusia itu siapa? Ya, firman. Kenapa firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena di dalam ketika dia tidak berkata-kata, artinya bahwa ada Allah Bapa. Udahlah, udah. Kamu ke gereja aja seperti biasa. Kamu ke gereja aja. Ya, kamu belajar lagi sama pendetamu tuh. Belajar kau sama pendetamu biar kau bodoh sampai ke neraka sana. Ilmu secuil, cuman mau nipu-nipu. Kawan, ini sudah zaman digital. Umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kalian yang punya kitab memang, yes, tapi kalian tidak pernah belajar Bible. Bible itu kitab kalian, tapi yang mempelajarinya kami Muslim. Kenapa kami belajar Bible? Karena kami tidak mau generasi kami menjadi murtad kayak kalian menjadi Kristen. Musuh terberat kalian itu kitab kalian. Kitab kalian musuh kalian itu, bukan kami. Bukan kami. Kami ini orang yang belajar Bible siang malam. Makanya kami tahu isi Bible itu, kami tahu bahwa Kristen itu ternyata sangat jauh dari Bible-nya. Itu fakta itu. Anda hanya punya kemampuan memelintir isi Bible sendiri. Tuhan Yesus manusia seutuhnya, sepenuhnya. Memang Yesus itu sepenuhnya manusia. Tak ada unsur malaikat pada dirinya, tak ada unsur Tuhan pada dirinya. Kalaupun dia melakukan mujizat, itu karena dia adalah wakil Tuhan. Dia duta Tuhan yang diserahkan kekuatan kepadanya dari Tuhan. Jangankan Yesus, bom-bom pun bisa kemudian merubah apapun di atas muka bumi ini. Bahkan matahari bom-bom bisa terbitkan dari barat dan terbenamkan di timur, kalau bom-bom diberi kuasa sama Tuhannya. Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, padanya penuh dengan kuasa Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Nabi Musa bisa belah lautan. Yesus bisa nggak belah lautan? Bisa nggak? Mana dalilnya Yesus bisa belah lautan? Nggak ada kan? Tapi Musa bisa. Kenapa? Karena backingannya dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena backingannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel berbagai macam mukjizat, berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, tapi tidak sampai pada level ketuhanan. Orang-orang Yahudi tidak sampai kepada level memikirkan dia ini Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak sampai pada pemikiran dia ini adalah Elohim kita yang nusul menjadi manusia. Tidak. Pemikiran bahwa dia Yesus yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan, itu hanya pemikiran dari orang Kristen yang terperdaya oleh Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yesus, waspadai dia. Orang pada zaman Yesus hidup nih, murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, dengan biji matanya sendiri, dengan kupingnya mereka sendiri, mulutnya Yesus dengan kuping mereka, mujizatnya Yesus dengan mata mereka. Mereka saksi hidup. Tapi ketika mereka melihat itu semua, mereka hanya percaya bahwa Yesus ini adalah benar-benar Rasul utusan Elohim. Itu Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka yakin dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kau banyak tahu sih ya, aku sakit dengar telinganya. Jangan didengar, setan memang tidak bisa mendengar.
Kebenaran setan itu nggak bisa dengar, Bang. Kebenaran susah diterima oleh iblis, gitu kan. Kau tuh omong kosong dari tadi. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, Anda bantah aja. Nggak usah maki-maki di sini. Saya bantah. Oke, silakan. Oke, saya bernarasi 30 detik, habis itu Anda bantah. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menuhankan aku? Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan. Bantah itu. Oke. Kamu jangan cuma ambil satu ayat lalu kau merasa diri kau seperti Tuhan di dalam kum kokomal ini. Dan harus kamu ingat, di dalam dunia ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain di dalam Dia yang mengutus aku. Kau ingat, Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, saudara-saudara, kamu jangan cuma hanya satu ayat tidak disentuh, lalu itu saudara-saudara. Lalu nampak sekali goblokmu di depan saya. Sekarang kalau begitu tolong kasih saya satu data di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Yesus saya ngomong begini, Bapak kau baca tidak? Katanya kau baca Alkitab, katanya kau bilang kau lebih pintar daripada kita toh. Kau ada baca tidak? Itu terdapat ayat di mana? Di dalam dunia tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu di mana ayatnya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Saksi kalian jadi saksi ya. Saya punya kitab suci. Yohanes 17:3, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Silakan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Berarti Anda membantah dalil Yesus tadi? Kau jangan saya satu ayat dan kau ingat. Enggak, itu dalil Anda sudah bantah. Itu Anda bantah. Itu Anda mau bantah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tolong kasih data ke saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau untuk mengenal Tuhan sebagai dalilnya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu jalan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai jalan, sebagai utusan. Berarti pulang ke Makassar, kau tidak naik kapal, tidak naik pesawat, kau tenggelam, kau mati di Jawa sana. Udah, manusia jadi-jadian ini udah, kau ke neraka aja, ke neraka. Bersihkan anusmu itu yang sering kemasukan linggis, ya. Main. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, dia rubah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah artinya, itulah setan, itulah penyesat, ya kan ya? Nyata bagi kita penyesat itu kan teman-teman, nyata nggak? Nyata. Sekarang sebelum ke OTM yang satu, Pak Robin dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Ntar dulu bro, ntar dulu. Pak Robin menanggapi tadi ada dua orang, gimana itu Pak Robin? Pak Robin menanggapi tadi gimana? Juma ini tidak jelas, asal teriak aja dia. Terus silakan Anda bantah, teriak aja kayak SD kamu. Ya, silakan Anda bantah Bang. Kalau ada yang salah dengan penyampaian saya, kayak anak SD. Ya nggak apa-apa. Kalau naik bawa data nanti. Nggak apa-apa Bang. Saya dikatakan anak SD nggak apa-apa Bang. Yang penting apa yang Yesus katakan itu saya percaya. Iya nggak apa-apa, saya lucu nggak apa-apa. Teriakan aja kamu. Nggak apa-apa, saya modal teriak. Nah sekarang giliran Anda yang aja kamu itu. Ya sekarang Anda modal apa? Saya anak SD, saya modal teriakan. Kalau Anda sendiri modal apa? Dia modal babi dia. Ayo, coba ajarkan kebenaran kepada saya. Saya menyuarakan menurut Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan.
Itu hidup kekal menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Nah sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa Pak? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Orang bodoh kembali. Orang nggak paham tentang kitab orang, ajarkan lagi tentang. Jawab ini. Mau saya turunkan Gurunda. Sudah 3 kali. Coba saya naikkan. Mungkin ada Oten yang agak waras sedikit. Pak Robin monitor, Pak Robin. Ya, malam-malam semua, malam-malam. Ya, Mikael, Kristen. Kristen dong, Kristen. Ya, silakan. Yang satu nih ya, bawa data ya. Silakan. Iya, saya hanya bisa menjelaskan, nanti saya buka Alkitab saya, silakan. Oke, silakan Bang. Yang Anda buka itu Bible, jangan berpalsu-palsu ria di sini. Jangan katakan Alkitab, Bible atau Biblika atau Biblos. Jadi gini, saudara, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Oke. Jadi untuk mengenal Yesus Kristus itu, kita percaya bahwa memang Yesus adalah Sang Firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Berarti, tunggu bang. Berarti hidup kekal itu kita dapat peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kan? Iya, hanya Dia. Bukan Muhammad, bukan Musa. Iya, bukan Muhammad, bukan Musa. Sebentar. Berarti dia bukan Tuhan, kan? Sebentar, bisa jelaskan sedikit. Tuhan itu gelar. Enggak, Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti bukan Yesus, kan? Bukan, Tuhan itu gelar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kristen gugur lagi yang lain. Ini gimana sih Juma ini? Diskusi kok gini sih? Iya, saya cuma tepuk tangan aja karena bahagia Anda sudah mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tetapi cuma utusan Tuhan. Ya udah selesai. Seperti gini Juma ya. Jadi gini, firman yang diutus ke dalam dunia, ya, hanya melalui firman itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Iya. Siapa yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Udah selesai. Betul. Selesai. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, jangan ke situ, berarti bukan Tuhan. Gimana sih Yesus bukan Tuhan? Kamu bisa baca nggak datanya? Di mana sih Yesus bukan Tuhan? Ada nggak data situ? Ya, dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Coba baca baik-baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang Engkau utus ya. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau utusan setan? Bentar, jangan dulu framing. Saya tidak framing, saya bertanya. Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita kenal dia sebagai utusan Tuhan atau bukan? Jadi gini Juma, sebentar, jangan potong dulu ya. Penyesat, ini jurus penyesat itu kayak gini. Udah kan, nggak bisa diskusi nih Juma ini. Bukan nggak bisa diskusi, ente yang tidak bisa diskusi. Jadi gini, jangan potong dulu saya. Diskusi itu pakai dalil. Udah lah, nggak bisa nih diskusi. Nggak bisa, Anda sesatkan, memang betul. Susah Anda sesatkan. Iya memang. Kamu bisa nggak baca baik-baik data itu? Ya, silakan Anda yang baca. Coba. Oke, jadi gini. Jadi mengenal Allah, hakikat Allah itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Allah itu hakikatnya begitu. Dasar penyesat anak sedeng. Di mana dikatakan hakikat Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh? Itu ajaran siapa? Yohanes 5:7. Yohanes 5 nomor 7, di situ tidak ada menerangkan Bapa satu hakikat 3 pribadi, itu nggak ada. Kamu baca. Yohanes 5:7. Oke. Yohanes 5 kan? 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba baca. Oh, 1 Yohanes 5. Ada kesaksian di surga tapi. 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang memberi kesaksian gitu. Iya, Bapa, Firman, kalau 100 yang memberi kesaksian, apakah kesaksian apa yang saksi-saksiin semua Tuhan? Sebentar. Astagfirullahaladzim. Inilah kualitas Juma ya. Berdiskusi nggak bisa. Bukan saudara. Yang saya tanya mengenal Yesus. Yesus ini dikenal sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Betul. Saya nggak betul. Saya sedang bertanya agar kita memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa?
Silakan dibuka mute-nya, Bang Mikael. Ganti. Bolehkah saya diskusi baik? Jangan saya bertanya. supaya kita loh saya bawa. Berarti saya bawa diriku juga. Supaya kita memperoleh hidup kekal, menurut Yesus dikenal sebagai apa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Iya. Hanya Yesuslah utusan untuk memperoleh hidup kekal, tidak ada yang lain. Muhammad tidak. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan kan? Mau utusan, tetapi hanya dialah membawa kita hidup kekal, bukan Muhammad, bukan Nabi Musa. Tapi dia hanya dikenal sebagai utusan kan? Iya, dia kan firman yang diutus. Kenapa? Ya berarti dia bukan Tuhan kan? Firman itu kan Allah, aku dan Bapa dalam satu. Udah kau ke neraka, kau gugur. Kau tidak layak diskusi dengan saya. Penyesat tidak layak diskusi dengan saya. Anda penyesat. Anda mencoba menyembunyikan identitas kerasulan Yesus dengan mengambil data-data. Dia kan firman yang adalah Allah nenekmu kiper. Gak laku sudah itu, Dek. Gak laku. Dulu di gereja kau bisa menyesatkan orang-orang Islam awam untuk menjadi murtad penyembah Kristus. Sekarang gak zaman lagi. Gak zaman lagi kalian menyesatkan. Gak zaman lagi. Ya, Evita. Selamat malam, Evita. Malam, Pak. Oh ya, silakan. Mau dibantah? Mengenai apa? Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus ini kita kenal dengan sebagai apa? Sebagai utusan. Itu baru dari Allah yang benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Yesus sebagai utusan di sini. Iya, berarti dia bukan Tuhan kan? Jadi kalau dalam definisi Tuhan, Yesus ikut menciptakan, ada beberapanya. Berarti pencipta ada dua. Dia dipakai sebagai alat oleh Bapa di surga untuk mencipta. Di mana itu dalilnya Yesus dipakai alat untuk mencipta? Sementara Yesus itu nanti menjadi daging setelah dia di dunia. Kejadian 1 ayat 26-27. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kolose 1 ayat 15-17. Ya Allah ya Karim, nabrak sana nabrak sini demi untuk melantik Kristus palsu sebagai Tuhan. Begini ya, definisi Tuhan itu bukannya sebagai yang maha, bukan sebagai yang maha ya. Kalau yang maha hanya Bapa di sorga. Yesus dia Tuhan tapi tidak maha. Dia tidak maha karena dia itu diberikan kuasa. Berarti dia bukan Tuhan kan? Nah, diberikan kuasa itu seperti Allah bisa mencipta. Di mana Yesus? Di mana Yesus bisa mencipta? Di mana? Di Kejadian 1 ayat 26-27. Kok jadi Yesus dia ada di Kejadian? Gimana orang ini ya? Ya, karena kamu apa yang ada di dalam diri Anda itu? Kok Yesus di Kejadian 1 kok ada Yesus di situ? Saya kan mengenal dengan baik, sedang kamu tidak. Hei, di mana Yesus di Kejadian 1? Coba. Untuk menyerang Kristen. Coba kau terangkan. Coba kau terangkan kepada saya. Coba kau terangkan kepada saya. Di kitabnya Yahudi, kenapa ada Yesus di sana? Itu berbicara dengan etika ya. Ya sudah, Anda turun. Anda ke gereja sana. Jangan di sini. Terserah. Iya, urusan lu, ke neraka aja. Terserah. Iya, ke sana aja, ke sana. Cebok sana pakai air 1 sendok. Ngapain di sini? Selamat malam. Iya, malam. Ya, saya Kristen. Maaf tadi lagi pas masuk turun tadi. Ya. Iya. Ya, menurut Yesus Bang, hidup kekal itu kita dapatkan dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Aku baca yang rujukan Anda ya. Iya, silakan. Yohanes 17 ayat 3. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Iya. Oke, Anda mengatakan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Tuhan. Jawabannya utusan atau Tuhan? Dalil.
Utusan atau Tuhan ini? Saya yang kasih mana? dalil ya. Enggak, itu dalil yang tadi itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Ya, ada dalil yang lebih jelas. Enggak. Hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya membaca hidup kekal juga, Pak. Jadi. Oke, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya selain itu. Silakan. Di Yohanes 3 ayat 17. Iya, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, dia dikenal dia menyelamatkan manusia, dengan cara manusia mengenal dia sebagai apa? Bentar ya Mas, bentar ya. Saya ya, mau lari kemana ya? Iya, mau lari kemana? Mau lari kemana? Supaya kita jelas. Iya, mau lari kemana pun, pertanyaan saya tetap itu. Untuk menyelamatkan dunia. Oke, cara dia menyelamatkan dunia. Dengar, gantian. Silakan. Cara dia menyelamatkan dunia dengan cara dunia mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dia sebagai Tuhan? Mengenal dia sebagai utusan itu bukan menyelamatkan manusia. Loh, itu tadi hidup kekal tadi itu apa? Salah, berarti pengertian Anda yang salah. Loh, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa? Ya, Yesus itu diutus. Hidup kekal itu ada karena Yesus diutus, gitu maksudnya. Oke. Hidup kekal itu, Yesus nggak ada hidup kekal. Kasih turun orang ini, kasih turun. Dia nggak bisa diskusi. Anda ke gereja, Bang, ke gereja. Takut ya, Mas? Enggak. Saya hanya mengatakan data yang tertulis. Anda mutar ke sana kemari karena Anda ingin menjual Yesus yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dikenali sebagai utusan Tuhan. Anda kemana-mana, lari ke Yohanes 3 nomor 17, entah lari kemana lagi nanti. Ujung-ujungnya, Yesus memberikan hidup kekal itu dengan cara orang-orang mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pasti ujungnya ke situ. Sayangnya Anda nggak bisa sabar kemudian berdiskusi dan menggunakan akal sehat. Anda ingin menjual makhluk yang keluar dari kubur yang Yesus asli nubuatkan sebagai penyesat, sebagai Tuhan. Maaf ya teman, sabar aja sedikit untuk jujur terhadap kebenaran. Anda tidak diturunkan. Sayangnya Anda nggak mau sabar, Anda mau menjual Yesus palsu di sini. Silakan. Iya Bang, halo Bang Juma. Halo juga saudara. Apa Bang pertanyaannya? Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Bang. Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai. Jadi saudara-saudara, iya. Jadi saudara-saudara Kristen kita yang menuhankan Yesus berarti tidak memperoleh hidup kekal, bukan? Iya, bukan. Tidak memperoleh hidup kekal kan mereka? Iya. Berarti mereka ke neraka Kristen ini? Oh, kalau itu nggak tahu Bang. Lah, kan hidup kekal harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Iya Bang, sebagai utusan. Berarti mereka yang tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan memperoleh hidup kekal atau tidak? Tidak Bang. Oke, berarti Kristen mayoritas ke neraka atau ke surga? Kalau untuk ke neraka nggak tahu Bang. Ke neraka Bang. Matius 7 nomor 22-23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, diusir Yesus ke neraka. Berarti menurut saudara kita, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka diusir Yesus ke neraka jahanam. Oke, masih ada yang lain barangkali? Kalau aku percaya dia utusan Bang. Iya, sama. Saya juga percaya kalau Yesus yang datang lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat dan Injil ke tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan. Yesus Tuhan, bukan utusan. Memang Yesus.
Yesus utusan, Bang. Ini enggak, kan itu ada ayatnya, Bang. Iya, dia diutus tapi dia Tuhan gitu loh. Iya. Berarti ada dua Ini Tuhan, Bang. tunggu dulu, Pak Aldi Kristen atau Islam nih? Tunggu dulu Pak Aldi. Katolik, Bang. Katolik. Waduh, kacau nih, Katolik dari mana itu? Katolik yang menggunakan akal dan berdata. Ah, salah kamar. Enggak dong, dalilnya kan Ada yang begitu. salah paham. Dalilnya begitu kok. Yesus yang berkata. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau yang disebut satu-satunya nggak boleh Anda tambahkan masuk ke dalam makhluk lain. Cuman satu-satunya, nggak boleh masuk Yesus di situ. Makanya dia Yesus. Gini loh, Bang Juma. Yesus itu gambaran Elohim, karena manusia nggak bisa. Iya, dia itu Elohim. Masa gitu Elohim loh. punya nonot? Gimana sih orang ini? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Makanya karena nggak ngerti konsep Tritunggal ini. Jadi Tritunggal. gitu Yesus loh. mengajarkan Tritunggal nggak? Enggak, tapi kan Ya kita iya, bisa menafsirkannya berarti karanganmu gitu sendiri loh. berarti. Ngapain kau perkenalkan sesuatu yang Yesus sendiri tidak ajarkan? Ngapain? Makanya kan udah saya bilang. Jadi ketika Yesus nyatakan diutus, memang dia diutus Bapa. Jadi Yesus itu adalah berarti dia gambaran bukan Bapa. Gimana sih? Dia Maksudnya bagian dari gambaran Bapa. Bapak gimana? Berarti Bapak memiliki apa? Kembaran gitu maksudnya? Bukan kembaran, Tuhan Lalu apa? satu gitu loh. Kalau kembaran berarti dua dong. Iya, terus apa? Dia kan utusan. Iya, dia firman menjadi daging, menjadi manusia. Dia itu Dia firman, firman. firman itu Tuhan gitu loh. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman ini apa? Ya Tuhan, ya Elohim itu. Terus kenapa Yesus masih menerima firman? Berarti dia menerima Tuhan. Berarti dia menerima Tuhan. Keilahiannya di sorga. Ngaco sudah ini. Ngaco. Silakan Pak. Muslim atau Kristen, Pak Agur? Silakan Pak Agur. Saya Kristen, Bang. Protestan atau Advent? Saya Kristen. Iya. Gereja mana? Tritunggal atau Gereja HKBP, gimana? HKBP. Oh, HKBP. oh, sama kita. Ya udah, abang Agur lah. Saya pun HKBP saya. Silakan Bang Agur. Hidup kekal menurut Yesus itu, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kita buka Yohanes 3 ayat berapa ya? 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oke. Berarti Yesus itu utusan Allah. Berarti dia utusan kan? Betul, utusan Allah. Berarti dia bukan Allah. Oke, saya terangkan ya, ini agak susah ini ya kalau nggak memahami. Di situ saya mengutus Agur bin Yake. Oke. Saya di sini namanya Udin. Saya utus Agur bin Yake. Makanya Bang Juma mengenal saya dengan suara saya. Oke. Saya utus Agur bin Yake, padahal saya posisinya di Jakarta, Bang. Begitu, Bang. Agur bin Yake dan saya Udin di Jakarta itu sama. Oke. Sama ya. Jadi kalau jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Agur bin Yake itu adalah Anda karena itu adalah suara Anda. Ini saya rekam di YouTube, Bang. Betul. Jadi suara Anda yang ada di YouTube itu adalah Anda. Betul. Jadi kalau suara Anda ini kemudian dimusnahkan, Anda juga ikut musnah? Tidak. HP ini kalau dimusnahkan, saya kan